Ya, selamat pagi Ibu, Bapak, saudara-saudara yang harus bahagia karena jurus 3 hoki, 3 keberuntungan. Saya ingatkan lagi, harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma dan mau mempraktekannya. Dan yang ketiga, harus bahagia karena masih hidup, masih bisa memiliki kesempatan untuk terus mencari pesangon pindah alam, semoga ke alam bahagia. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, kita sudah berada di bulan Februari tahun 2023 ya. Ini tanggal 4 Februari. 5 Februari. Biasanya giliran saya itu di akhir bulan dalam bentuk bincang-bincang Dhamma bersama Ibu Susan dan moderator Adianto. Tapi hari ini saya merebut jatahnya Adi yang harusnya berdamai di sana hari ini. Dengan mohon maaf sebesar-besarnya saya rebut kesempatan itu, tapi kelihatannya yang saya rebut ini sama sekali tidak keberatan. Malah mungkin merasa syukurlah gitu ya. Nah, ini sesuatu yang perlu kita amati ini. Ini gejala apa sih? Karena hari ini saya ingin memberikan satu pemikiran yang beberapa hari ini bertahta dalam pikiran saya tentang alangkah beruntungnya saya ini kenal Dhamma, dan alangkah ngerinya kalau kita melihat bahwa hukum karma itu benar-benar benar. Jadi kalau kita nanam, menyemai, itu kita mau tidak mau akan melihat hasilnya. Pokoknya nandur. Nanti dulu nandur apa, di mana, kapan, mengapa, siapa dan sebagainya. Ini perlu kita renungkan juga, jangan waton pokoknya nandur. Nggak bisa ya Ibu Bapak. Hal ini mengganggu saya karena saya melihat banyak orang yang sepertinya, kalau bagi saya, eman-eman ya. Kok iso loh, kehidupan sebagai manusia sudah kenal Dhamma, masih hidup, kok bisa-bisanya melakukan sesuatu sembarangan. Maksudnya apa? Ya asal gini aja bagus. Apalagi kalau sudah terbiasa dengan kenyamanan, sudah duduk lupa berdiri. Akibatnya apa? Akibatnya buahnya tadi saya katakan mengerikan. Karena bisa dalam bentuk bencana, bisa dalam bentuk masalah yang rumit yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Kenapa? Ya karena kita teledor. Benar nggak sih? Kita kan tahu damai, nandur mundur, kita tahu ya. Tapi kalau kita tidak mau waspada, tidak mau ngerti karma kita ini, pikiran kita gimana, ucapan kita gimana, perbuatan fisik kita gimana, akibatnya sepertinya rugi besar loh kita ini. Ibarat kita ini naik, itu kan sulit ya, berat ya. Tapi kalau kita mau tidak hati-hati, itu melorotnya cepet banget, gitu. Kita mundur dengan sangat cepat. Saya teringat satu film yang saya lihat, kecelakaan gitu ya.
itu melorot gini, tapi untungnya dia tangannya menggapai-gapai, masih sempat nyaut, ada tangkai di jurang itu yang dia bisa nyaut. Akibatnya apa? Dia tidak mati ambles. Waktu saya lihat itu, pertanyaan di pikiran saya, seberapa orang yang cukup beruntung untuk bisa nyaut, dan kebetulan memang ada yang disaut. Kalau enggak ada, katakan juru selamat, mati loh kita ke jurang itu. Kok enggak takut ya kalau kita ini melorot? Di situ dibutuhkan apa? Kewaspadaan. Setuju Pak enggak? Maka kalau dikatakan sati itu ketenangan, saya selalu menganggap sebenarnya bukan cuma tenang doang. Di dalam ketenangan itu ada keteguhan, ada kekuatan, ada kewaspadaan, sehingga tenangnya orang yang siap tempur itu lain dengan tenangnya orang yang males. Ini wes penak, aku kan tenang, nggak banyak keinginan, aku memang males. Padahal kalau kita kenal Dhamma, kita nih harus paling tidak punya keinginan untuk maju, punya keinginan untuk berkarma baik, bener gak sih? Lah kalau saya nggak mau, saya ini praktisi Dhamma, nggak usah ingin yang banyak, itu kan serakah, mati kita. Ini pandangan salah. Karena apa? Karena itu adalah alasan yang dibuat karena saya tidak mau berjuang. Benar gak sih? Bandingkan dengan guru agung kita. Biarlah hanya kulit, otot dan tulangku yang tersisa. Biarlah darah dan daging di tubuhku mengering. Namun aku tidak akan mengendurkan energi semangat ini. Sampai aku bisa mencapai itu naik terus. Apapun yang bisa dimenangkan, kita harus jadi pemenang. Apapun yang bisa dimenangkan oleh 3 hal: kekuatan manusia, energi manusia, dan usaha manusia. Jadi kalau kita ini kenal Dhamma, kita menyebut diri kita siswa Sang Buddha, dan kita tidak mau berusaha, tanda tanya besar. Sebenarnya seberapa sih Dhamma yang kita ketahui? Karena kita ini harus berjuang dan berusaha untuk menapak makin dekat dengan tujuan. Apa itu? Nibbana. Wah kok tinggi amat? Ya jangan diomong nibbana yang itu. Nibbana kecil-kecilan aja lah. Kita sukses dalam sesuatu yang membebaskan kita dari loba, moha, dosa. Saya mau bicara tentang moha ini. Ibu, bapak, saudara-saudara, seberapa seringnya kita terjatuh melorot seperti tadi itu karena kita berpandangan salah tentang moha. Moha itu terjemahnya banyak banget. Bisa delusi, salah pandangan, kegelapan batin. Kalau saya lebih senang menerjemahkan supaya sinkron, nafsu keserakahan, nafsu kebencian. Saya seringkali mengatakan itu nafsu ego, nafsu atta, nafsu aku yang sangat-sangat merugikan. Ibu bapak saudara-saudara, saya merebut kesempatan hari ini karena beberapa faktor kumpul yang menyimpulkan ini jatahku. Padahal Adi seneng, jatahnya tak ambil, dia seneng. Ya, itu kebodohan batin itu bisa kayak gitu tuh. Harusnya kita bertempur dulu. Loh Cilan, ini kesempatanku loh. Tapi dia dengan sangat penuh kasih sayang, penuh kemurahan hati. Wah silakan. Saya mengatakan banyak faktor yang saya lihat berkumpul untuk saya katakan iki jatahku. Kebetulan saya ketemu orang baik yang mempersilahkan saya mengambil kesempatan berbuat baik ini. Ceritanya gini, tadi pagi itu ada seorang sahabat Dhamma yang mengirim pada saya satu video kecil animasi yang di situ dikatakan pemenang Oscar.
Saya sebut dia Pak Wit ya. Ini sahabat dari Malang, tapi kalau orang-orang Malang nyebutnya bukan Pak Wit karena namanya panjang. Saya lihat dan saya merasa tertampar ya. Karena film ini cuman mungkin 2 menit. Tapi kalau direnungkan itu 20 tahun belum tentu nembus. Ada di kereta api seorang tua pakai tongkat gitu ya. Katakan saya ini Bulani gitu ya. Tua Bangka Belitung gitu. Dia berdiri. Terus ada seorang perempuan cantik jelita rupawan seperti saya gitu ya misalnya. Itu berdiri terus ngomong, "Pak, silahkan pakai tempat saya." Bapaknya ini gengsi juga ngomong, enggak, tiket saya ini sebutannya no seat, tanpa tempat duduk. Ya, jadi saya enggak boleh dong duduk. Tapi perempuan cantik jelita ini ngomong, enggak, saya juga enggak punya kok. Jadi Bapak silakan duduk. Duduklah dia. Terus orang tua dama yang tahu budi, jadi dia ngomong, "Nanti kalau kamu capek, beritahu saya ya. Saya nanti gantian berdiri." "Oh iya, enggak usah masalah, duduk aja." Ini perjalanan jauh. Jadi melewati malam gitu. Jadi semua orang di gerbong itu ngantuk gini kan? Ya. Termasuk bapaknya ini, tekluk. Tapi kalau kita jangan tekluk ya. Kita bangkit berdiri. Ya, itu namanya usaha. Tapi bapak ini ngantuk. Ini tadi yang berdiri, cantik jelita ini, kan pegangan gini ya. Kadang dia gregah. Disebutkan di situ mataharinya tenggelam, bulan. Tiket, Pak kondekturnya datang. Tiket, semua ngasihkan tiket. Nah, bapaknya kan juga tiket, kasihkan tiketnya, tulisannya no seat, nggak ada tempat duduk. Tok, tidur lagi. Si cantik jelita ini tiket, dia kasihkan. Ada tulisannya seat nomor 27C. Kondektornya melirik jerit gini, kursinya orang tuanya ini 27C. Baru kondektornya mau ngomong, si gadis ini kayak gini. Si kondektor terharu banget, ini orang kok baik banget. Terus dia bisikin, karena tahu maksudnya ojo rame-rame biar tidur. Di depan, gerbong depan ada kursi yang kosong. Kamu bisa ke sana, ayo tak anter. Terima kasih. Maksudnya kalau yang pindah gerbong ya barangnya dibawa dong. Ya kan? Nah, si gadis cantik ini ngambil di atas, dibuka. Apa yang dia bawa? Krek. Jadi gadis ini itu adalah gadis yang nggak bisa jalan. Dia kalau mau jalan harus pakai krek. Itu aja memberikan tempatnya pada si orang tua ini, sementara yang lain di shoot gitu ya. Orang-orangnya wah ada yang kayak bintang film, ada anak muda-muda. Ini gadis yang kayak gini memberikan tempatnya untuk orang tua. Wah, ketampar enggak saya? Seberapa banyaknya kali kita ini tidak melakukan hal seperti itu. Kita yang beres kondisi fisiknya, beres kondisi pikirannya, malah mau merendahkan diri. Karena apa? Hakku tuh, aku sudah beli tiket, ada tempat duduk loh, 27C. Nah itu salah, nggak make. Wong kere randuwe nggak punya uang, ya biar berdiri toh.
Seberapa banyak kita seperti itu? Pilihan lain, melihat seperti itu kita geregah. Aku bukan orang lumpuh. Begitu banyak yang bisa dilakukan. Cari akal dong. Bisa enggak kita cari akal dong untuk berbuat baik? Cari akal dong untuk meningkatkan diri. Cari akal dong untuk jadi lebih ini, lebih itu, lebih itu. Jangan membiarkan kita turun jatuh tanpa melakukan apa-apa hanya karena aku merasa aku ini enggak bisa apa-apa. Serem ya? Apa iya toh? Apa iya? Saya pernah mendengar pertengkaran orang yang mengatakan, "Hayo, aku kan kabeh salah kok." Aku ini semuanya salah. Aku ngopo wae kan salah kok. Serem ya? Itu ucapan yang sangat salah. Itu karma buruk lewat ucapan. Sadar enggak sih? Sadar enggak sih? Dengan cara kita membiarkan pikiran kita berjalan di tempat yang salah, tempat yang kotor, tempat yang ora kanggo gawe, tidak ada gunanya. Seberapa banyak kita rugi di dalam kehidupan ini. Belum tentu loh kehidupan yang akan datang kita ini sebaik ini kondisinya. Tidak bergaul dengan orang yang tolol, yang dungu, yang tidak bijaksana. Kalau kita ini sudah kebetulan berada di tempat yang baik, kita ini berada di tempat yang baik enggak sih? Baik ya? Catat dong. Aku orang hoki, jangan ngomong aku orang sial. Bergaul dengan yang bijaksana. Kita ini bergaul enggak sama yang bijaksana toh? Ya bergaul loh ya, kadang-kadang bijaksana bijak sini ya. Tapi kita bergaul loh. Kan bukan penjahat-penjahat loh kita bergaulnya. Catat dong. Menghormat yang pantas dihormati. Kita lakukan enggak sih? Mbok juga menghormat diri sendiri nih loh. Aku ini juga pantas dihormati loh. Oleh siapa? Oleh diri sendiri. Apa enggak gitu toh? Itu sebabnya aku harus jadi orang terhormat supaya aku bisa menghormati diriku sendiri. Apa enggak gitu toh? Loh, bener enggak sih? Aku enggak bisa loh menghormat dia karena dia ini orang yang tidak terhormat. Bener enggak? Bener enggak? Kalau orang itu tidak terhormat, bisa enggak kita menghormat? Sulit toh? Begitu juga sebelum kita melihat keluar, mbok kita melihat diri sendiri. Mbok aku ini jadi orang yang terhormat. Loh aku tuh lumayan loh sekarang, aku jadi orang terhormat. Dulu tuh aku males, sekarang aku rajin. Aku bisa menghormati diri sendiri dong. Dulu aku sombong, aku suka minder. Sekarang aku bisa berada cukup tenang seimbang. Nah, berarti aku bisa dong menghormati diri sendiri. Benar gak sih? Saya pernah punya pengalaman yang menarik. Waktu STI memberikan 25 penghargaan pada waktu STI 25 tahun ya. Karena saya ini dianggap ketuanya STI. Tolol banget ya, tapi itu sial saya dan juga hoki saya. Saya menerima surat yang isinya komplain besar. Kenapa kok saya memberi pada si A si B? Loh, saya waktu baca suratnya itu ketawa kepingkel-pingkel. Emangnya aku ini anggota STI dan pemimpinnya STI toh. Orang ini orang tolol beneran, tapi mencerahkan saya karena saya kemudian berpikir, penghargaan yang diberikan itu bisa jadi masalah loh. Kok saya memberikan penghargaan sama si Eko? Kok si Rudi tidak diberi penghargaan? Kok saya memberikan penghargaan sama si Gede? Kok si Adi tidak diberi penghargaan? Ternyata masalah loh. Maka kemudian bantepannya kemudian
sudah berlalu itu ngomong besok lagi kalau ada penghargaan yang dibagikan oleh STI bulan ini akan saya beri sama Bu Wina. Saya ngomong saya enggak butuh penghargaan dari STI Bante, saya tahu saya orang berharga. Loh, itu kan bentuk penghormatan. Waduh, saya tidak butuh penghormatan dari STI Bante, saya sudah tahu saya orang terhormat. Bante banyak gedek-gedek. Wah, sulit ya ngomong sama Bulani. Loh, bener Bante. Saya nggak perlu diberi penghargaan, nggak perlu diberi penghormatan karena saya tahu saya berharga dan saya terhormat. Tapi kalau Bante mau kasih saya boleh. Apa Bulani? Kasih saya Nibbana. Wah, kalau itu ya dicari sendiri-sendiri. Nah, makanya Bante, saya tak berjuang untuk mencari itu. Jadi, satu peristiwa itu membuat saya berpikir bahwa kita ini sebelum menghormat orang lain, menghargai orang lain, mbok kita ini know thyself, kenalilah dirimu sendiri. Ngertilah bahwa kita ini harus jadi orang yang berharga dan kita harus jadi orang yang terhormat. Setuju enggak? Seperti tadi loh, gadis tadi jelita elok rupawan yang seperti aku ini loh. Memberikan tempat duduk, padahal dia ini kalau jalan pakai kerek, dia masih mau berbuat baik. Apa enggak serem? Tadi kayak kok tamparan bagi saya. Seberapa toh saya ini mau berjuang untuk ngoyo. Ibu bapak saudara-saudara, saya lihat banyak sekali orang yang melorot, bukan karena kondisinya melorotkan dia, tapi dia melorotkan dirinya sendiri. Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki pandangan salah. Aku ini orang yang enggak bisa apa-apa. Lambo yo. Belajar, bisalah. Aku ini tidak ada gunanya. Lambo yo, gunakanlah, bergunalah, cari lahanlah. Banyak orang yang mungkin lahannya bagus, menyia-nyiakan, cari alasan bahwa dia orang sial. Piye toh? Ngerti maksud saya, ngerti enggak? Saya ini kan orang pinter, tapi ngomongnya saya tidak bisa apa-apa. Loh, lah piye toh kamu kan bisa? Enggak. Loh kamu bisa khotbah? Oh, cuman gitu aja. Lah kamu bisa ngatur ini? Oh, cuman gitu aja. Lah kamu ini maunya apa? Aku tidak bisa masak. Ya sana belajar masak. Wah, lebih itu. Pusing enggak kita menghadapi orang seperti itu? Pusing enggak? Maka saya pikir, edan ya. Begini banyak orang yang ngopeni luangan, ngopeni ruangan, ngopeni tubuh, ngopeni pakaian, tapi dia lupa ngopeni pikiran. Seberapa toh ibu bapak saudara-saudara kita melihat bahwa pikiran ini gampang sekali mencong, gampang sekali menyeleweng, gampang sekali kotor, gampang sekali turun. Pandemi berapa tahun? 2,5 tahun. Ya, wihara ini tidak pernah mengadakan upacara karena tidak boleh ada kerumunan, betul? Karena tidak ada upacara, maka wihara ini tidak pernah dikelilingi untuk diurusi yang rusak yang mana, betul enggak? Oh nggak mau dipakai, biarin aja. Kemudian Oktober yang lalu kita ngapain? Ngadain apa? Katina 5 November. Nah ini yang sudah seling gitu aja sombong. Aku tidak bisa ingat tanggal Katina. Aku memang tidak ada gunanya. Kamu sebel enggak kalau aku gitu? Mbok sudah ngomong, oh 5 Katina. Ya saya salah.
Yang benar kamu 5 katina. Ya saya ingat benar. Selesai kan? Nah pada waktu akan katina apa yang kita lakukan? Bumi gonjang ganjing, langit gelap-gelapan, trok-trok. Kita bebenah enggak? Luar biasa. Ini rusak, ganti, ini bocor, dan ini. Itu kita bebenah butuh puluhan juta. Kita lakukan enggak? Kita lakukan. Kita banyak ngeluh enggak? Enggak. Percuma ngeluh, mendingan panggil tukang, cari tukang. Gerbang ambrol kayunya, betul? Ibu bapak saudara-saudara, wihara kita ini sudah 25 tahun umurnya, 1/4 abad. Jadi kalau rusak di sini, rusak di sana, ya maklum. Tapi bukan untuk didiamkan saja. Itu nggak bisa sembuh sendiri kalau saya merasa aku ora iso nukang. Ya panggil tukang dong. Aku nggak punya kayu, ya beli kayu dong. Nggak punya duit, minta adik. Kok masih ada jalan keluar, maksud saya gitu loh. Ngerti nggak sih? Maka Sang Buddha itu luar biasa. 4 noble truth, 4 kebenaran mulia. Nomor 1, kebenaran adanya duka. Ada duka, ada masalah, ada problem, ada kesulitan. Sebabnya apa? Dicari, bisa enggak sih? Bisa enggak sih? Dihentikan, di stop. Aku kok ngantukan. Yo digoleki sebabe. Jangan-jangan kurang darah. Kadang-kadang mungkin karena kurang tidur, mungkin karena diabetes, mungkin karena kurang makan. Kan ada penyebabnya. Ya mungkin karena kamu nggak pernah gerak. Makanya kalau ngantuk ya gendang. Kalau mau gini ya tidur. Benar nggak? Sepele kan? Ada jalan menuju masalah. Saya nggak bisa belajar. Apalagi sekarang YouTube. Alah. Apa saja bisa. Betul? Maka ibu bapak saudara-saudara, salah satu hal yang menggugah saya itu juga adalah adanya beberapa hari yang lalu itu kami keluarga Ji berkumpul di Bengawan Solo, tepi Bengawan Solo untuk ngelabuh abunya kakak saya. Kakak tertua saya itu ternyata sudah pindah alam 2 tahun, sekejap 2 tahun. Anaknya yang dari Amerika kembali, jadi selama ini 2 tahun itu abunya masih disimpan untuk dilabuh kalau anak yang tertua ini datang dari Amerika. Kemarin datang. Ayo Cilan ngelabuh bareng-bareng, ayo. Ini yang membuat saya jegrek gitu ya. Itu abunya disimpan dalam kayak guci gitu, terus didekep sama anaknya Nita itu. Didekep ini. Ini papi kok, Ang. Ini sekarang papi. Cuman seguci ini. Dan waktu mau dilabuh, ini abunya tuh dipegang-pegang sama si Nita. Dia ngomong, aku ndak bisa megang papi karena papi sudah mati kan. Jadi ini tak anggap papi tak pegang-pegang. Waktu saya lihat, aku besok juga seperti itu. Tapi kan besok, belum sekarang. Aku kan besok mati, tapi kan sekarang belum mati. Besok aku stroke, nah tapi sekarang belum stroke. Besok aku kanker, sekarang belum kanker. Besok aku demensia, kan belum demensia. Apapun yang kemungkinan, itu kan belum terjadi. Bisa mudeng enggak sih? Lah kalau saya dicengkeram ketakutan, aku akan demensia. Lah demensianya dipercepat kan gitu aja toh. Kalau sekarang belum demensia kok. Dengan saya banyak berbuat baik, mungkin demensianya nggak jadi loh. Karena sistemnya syaraf udah ganti. Ada manfaat, ada yang benar, ada mungkin dewa-dewa yang membantu. Jadinya baik. Mungkin tidak terjadi. Nah, mungkin banget. Tapi kalau kita melorotkan diri sendiri, aku nanti demensia, sudah demensia sekarang. Aku pelupa, ya dicatetilah.
Tadi di mana? Saya sudah pelupa. Sekarang kalau ada ingatan yang muncul, segera saya lakukan. Kenapa? Nah, kalau nanti lupa. Mungkin tidak terjadi gitu. Jadi pilihan kita ini mau milih yang kanggo gawe, yang ada gunanya, atau kita milih yang boten kanggo gawe, yang nggak ada gunanya. Tergantung kita. Milih yang mana sih? Duh, dipikir dulu. Kanggo gawe itu sulit loh. Itu capek loh. Itu butuh waktu, butuh energi, butuh semangat, butuh. Maka ibu bapak saudara-saudara, saya suka satu kata yang bagi saya amat membantu saya. Kata itu adalah wirya. Wirya ini artinya adalah apa? Semangat. Itu kita jadikan nama untuk TK Putra Bangsa itu, areanya kita sebut area wirya. Semangat ini kalau kita renungkan, kelihatannya gampang banget ya ngomong semangat ya, semangat ya, semangat, semangat ya, semangat terus dalam emoticon itu gini terus ini melentung gitu. Saya dulu bingung apa sih? Ini tandanya semangat. Oh, semangati melentung. Semangat tuh gem. Saya pikir-pikir, sebenarnya saya sendiri senang ngomong semangat. Saya tuh ngerti enggak sih artinya semangat? Kalau kita preteli ya, kita pilah-pilah. Sang Buddha itu kan ahli preteli kan. Ketemu akarnya, loba dosa muha. Wirya ini ada apa sih? Kalau saya ngomong aku punya semangat, sebenarnya di balik aku punya semangat itu ada apa sih? Ada apa? Ada usaha. Saya tidak bisa ngomong semangat tanpa aku berusaha untuk semangat dalam apa? Aku semangat dalam jadi mandor. Ya aku harus datang dong. Aku harus nemuin tukang-tukang dong. Aku harus lihat kerjaannya mereka dong. Aku harus tanya dong. Butuh apa? Yang sudah selesai yang mana? Itu namanya semangat. Ada usaha. Ada apa lagi sih dalam semangat? Daya tahan. Aku nggak bisa ngomong semangat kalau semangat 2 detik kemudian ngelokro. Ini namanya orang mudeng, nggak ngerti. Dalam semangat itu ada daya juang untuk terus dan terus dan terus memaksa diri. Di Parita dikatakan menuntun diri, membimbing diri. Saya selalu mengatakan untuk diri saya memaksa diri. Karena kalau saya nuntun diri saya ini seringnya ngeyel. Jadi saya paksa diri saya untuk jalan yang benar. Harus ada itunya. Ada apa lagi di dalam semangat? Ada, ya betul, keyakinan. Sebenarnya dia tidak ngomong apa-apa, cuma saya ngomong iya betul gitu supaya dia merasa senang. Ya, ada keyakinan bahwa saya ini berada di jalan yang benar. Benar tidak sih? Hah? Gimana kita mau semangat kalau kita ini masih ragu. Harus ada. Aku yakin ini baik. Kamu mau apa? Loh, benar tidak sih? Nah kalau ragu, gimana kita bisa semangat? Lah saya masih ragu. Lah itu kotoran batin. Sang Buddha kan mengatakan, bagus kalau ragu-ragu karena berarti mikir. Tapi kan Sang Buddha tidak pernah mengatakan ragu-ragulah sepanjang segala abad, amin. Kan mesti harus. Silakan bertanya, semoga keraguanmu bisa terhapus. Loh. Jadi kalau ada keraguan itu untuk apa? Untuk dihapus. Caranya gimana? Lah banyak sekali cara. Tadi loh, pantang menyerah, tanya sini, tanya sana, belajar sini, belajar sana, ngomong-ngomong cari info dari sini sana. Sehingga suatu ketika Dhamma itu benar-benar betul, amati, analisa. Akhirnya apa? Keraguan hilang. Betul apa yang aku tanam, itu aku tuai. Itu sebabnya aku mau nanam yang baik-baik. Tak.
itu aja masih tetap ada yang buruk. Betul? Apalagi kalau ya sebisanya lah, aduh, mati saya. Betul enggak sih? Betul enggak sih? Keraguan harus minggir. Apalagi dalam semangat. Ya, betul. Berani. Enggak ada yang ngomong gitu. Biar Rudi senang. Harus ada keberanian, bener gak sih? Saya semangat, itu di dalam semangatnya ada keberanian. Aku berani bertindak. Musuh di sana. Serbu. Semangat. Ayo maju. Semangat. Ayo maju. Semangat. Omongan apa itu? Ini karma buruk lewat ucapan semangat. Kamu gak punya semangat. Karena kamu gak punya keberanian. Kembali. Lah saya takut. Lah takut sama apa? Itu kita harus tahu. Takut sama bayangan. Waduh. Dhamma ibu bapak. Dhamma itu kebenaran. Bukan kekhayalan. Bukan kebayangan. Bukan. Dhamma itu apa yang nyata. Yang benar-benar betul. Yang betul-betul benar. Jadi kalau kita ini takut sama bayangan, ibu bapak, itu kotoran batin. Saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri, mohon maaf bahasa saya kasar, itu tai, itu racun. Harus ada keberanian. Kenapa ada keberanian? Karena aku tahu aku berada di tempat yang benar. Aku berjuang di tempat yang benar, berjuang dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar. Keraguan hilang. Benar gak sih? Saya ini ngomong dengan semangat loh ini. Nah, kalian kena enggak semangat saya? Nah, ya terserah. Bisa enggak saya semangat ngomong dengan berapi-api kayak gini karena saya menceritakan pengalaman saya sendiri? Anda gombal. Aja. Asli angel, ra mungkin. Bisa enggak sih? Bisa loh. Maka Sang Buddha mengatakan jangan begitu saja percaya. Pikirkan, amati, praktekkan, analisa, apapun lihat. Kalau memang itu kebenaran, kamu menemukan, terimalah itu sebagai kebenaranmu sendiri. Maka jangan sampai kita ragu-ragu, kita down, ketemunya sama orang juga down, dua orang yang down bersatu nangis-nangisan, gitu. Terus kembali down, melanjutkan perjalanan turun. Apa ya bener toh kayak gitu. Nah, terus caranya gimana? Kembali. Lah kita ini tadi loh berada di tempat yang sesuai. Berkah utama itu loh. Mbok dicatat, direnungkan. Jangan cari yang aneh-aneh. Saya senang sama orang yang mau berjuang. Saya senang sama orang yang mau berusaha. Saya senang sama orang yang mengatakan enough, sudah cukup. Ayo maju. Saya senang pada orang yang mau bertanya. Karena berarti tidak sombong. Karena berarti mudah dinasihati. Apa enggak penting tuh itu? Mampu. Lurus, tegak, enggak aneh-aneh. Jujur. Mudah dinasihati, lemah lembut, rendah hati. Bener enggak? Di Karanya tuh tirik-tirik itu banyak nasihat Sang Buddha tentang hal-hal yang harus dikembangkan. Inilah yang harus dikembangkan. Maka kita jangan ngeributi dengan yang tidak mampu. Nomor satu apa? Inilah yang harus dilakukan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan, terampil berbuat baik. Apa nomor satu? Mampu. Jadi mampukan diri kita. Kalau kamu tidak mampu, mampukanlah dirimu. Itu tak. Sang Buddha tidak ngomong, ya yang tidak mampu itu diopeni ya sampai kamu merasa minder sampai berada di jurang sana. Mampukan dirimu. Dan Sang Buddha selalu mengatakan, wahai para biku, seandainya instruksiku ini tidak mungkin dilakukan, aku tidak akan menyuruhmu untuk melakukan. Namun karena apa yang aku instruksikan ini bisa dilakukan, mungkin dilakukan, maka lakukanlah. Apa enggak kita ngomongnya cuma siap Bante, apa enggak gitu.
Maka mari kita jaga pikiran untuk tidak melorot. Ada kemarin baru ada orang tanya, Cilan kelihatannya tetap nggak ada keraguan. Sopo ngomong? Banyak, saya masih penjahat belum rahat. Tapi saya tidak mau membiarkan kotoran ini berlama-lama. Karena kalau kotoran ini dibiarkan beranak pinak, saya habis. Akibatnya saya nggak akan maju. Saya runtuh sebagai manusia. Pertanyaannya, nanti kalau saya jadi guci itu, di dalam guci itu, kesadaran saya pindah ke alam mana? Saya tidak mau ke alam sana, ke alam menderita. Saya ingin pergi ke alam bahagia. Betul enggak? Betul enggak sih? Maka semoga apa yang saya sharekan pada hari ini membawa satu pencerahan untuk jangan berlama-lama berada di dalam tai atau racun. Jangan berlama-lama kita turun melorot sampai kemudian kita ada di jurang. Ngeri nak, ngeri. Ya kalau kita tuh ada yang disautinya ada. Kalau ndak ada, kita mau ngomong apa? Mumpung kita lahir sebagai manusia, mumpung kita ketemu Dhamma, dan mumpung kita masih hidup, mari gunakan sisa hidup ini untuk terus berjuang ke atas, maju lebih baik, spiritually, setapak demi setapak, bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk mau berjuang untuk say goodbye pada yang negatif, yang membawa penderitaan, yang menjijikkan. Semoga semua makhluk terus hello pada yang baik-baik, pada Dhamma, pada liberation, Nibbana. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Thank you.